Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Ada lintasan di dalam tubuh. Apa kita diciptakan? Mengetahui apa saja manfaat dari من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sudah seharusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur kepada Allah bukan hanya mengucapkan hamdalah saja, bukan mengucapkan alhamdulillah saja, tapi juga bersyukur. Tapi juga cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ustaz ambil contoh nikmat tangan. Hari ini Ustaz diberikan nikmat tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz gunakan tangan ini dengan sebaik-baiknya untuk menulis, untuk mencatat, untuk belajar. Begitu juga dengan kalian semua yang ada di rumah. Banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kalian. Maka gunakan nikmat-nikmat itu, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat melihat, untuk melihat Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia ialah nikmat harta. Allah adalah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rizki. Allah yang memberikan kita rizki, kecukupan makan. Allah yang memberikan kita makan. Allah yang memberikan kita minum. Allah yang memberikan kita segala macam makanan yang setiap harinya kita makan. Maka Allah adalah Ar-Razzaq. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan uang oleh Allah Subhanahu wa taala, cara bersyukurnya adalah dengan membelanjakan uang tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bisa berinfak. Makanya setiap hari dikutab berinfak, karena kita mencoba untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan melalui berinfak setiap harinya. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada sahabat yang diberikan nikmat harta. Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya. Siapa ia? Ya, ia adalah sahabat yang mulia, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang saudagar yang kaya raya, seorang muslim yang kaya raya, yang Allah bukakan pintu rezekinya, yang Allah lapangkan pintu rezekinya sehingga ia memiliki banyak harta. Tapi apa yang terjadi? Karena ia tahu cara bersyukur pada Allah atas limpahan rezekinya, atas limpahan hartanya, maka ia menjadi muslim yang dermawan, menjadi orang kaya yang dermawan, yang mudah memberi, yang mudah berbagi, yang mudah berinfak. Begitulah seharusnya. Diriwayatkan pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kota Madinah pernah
masuk paceklik hingga kesulitan air bersih. Karena mereka kebanyakan kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu biasanya minum langsung dari sumur Zam-Zam, maka kebiasaan itu juga tetap ada di Madinah, meminum air yang ada di sumur. Semua sumur kekeringan saat itu, hanya tinggal satu sumur, yaitu milik seorang Yahudi. Nama sumurnya ialah Sumur Raumah. Namanya adalah Sumur Raumah. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela mengantri dan membeli air bersih dari sumur tersebut yang dimiliki oleh Yahudi. Ia jual dengan harga yang mahal. Hanya untuk mendapatkan air, maka harus dibeli dengan harga yang mahal. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkan untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala." Semua sahabat, salah satunya seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dermawan, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah tersebut. Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang tinggi. Meskipun ditawarnya dengan harga yang tinggi, Yahudi itu tetap saja tidak ingin menjual sumurnya. Ia beralasan seandainya sumur tersebut dijual, penghasilan yang diperolehnya setiap hari akan berhenti. Walaupun seperti itu, Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang mulia, tidak kehilangan akal untuk kembali menawar sumur tersebut. Ia pun memberi tawaran menarik akan membeli setengah dari sumur tersebut. Jika Yahudi itu setuju, maka sumur itu bisa dimiliki bergantian. Hari ini milik Utsman bin Affan, besok milik si Yahudi tersebut. Maka Yahudi itu pun menerima tawaran Utsman bin Affan. Ia merasa bisa mendapatkan uang banyak dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur. Utsman pun meminta penduduk Madinah untuk mengambil air tersebut dengan gratis. Masya Allah, sangat dermawan. Ini adalah contoh perilaku orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat harta, tapi ia juga beriman kepada Allah, maka ia infakkan harta tersebut. Salah satunya ialah sumur ini yang Utsman bin Affan infakkan untuk penduduk Madinah. Ia juga mengingatkan warga mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari, karena besok sumur itu bukan lagi milik dia. Keesokan harinya, setelah Utsman bin Affan menyampaikan bahwa sumur itu bukan lagi milik ia, maka keesokan harinya Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli, karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah. Yahudi itu pun mendatangi Utsman. Ia meminta Utsman untuk membeli setengah lagi sumurnya tersebut dengan harga yang sama seperti saat Utsman membeli kemarin. Utsman menyetujui itu, lalu dibelinya seharga 20.000 dirham. Maka sumur Raumah menjadi milik Utsman secara penuh. Apakah sampai situ saja? Tidak. Utsman lalu mewakafkan sumur Raumah. Masya Allah. Begitu dermawannya Utsman, begitu mulianya akhlak Utsman bin Affan ketika dia mendapatkan rizki dari Allah, karena ia tahu sesungguhnya harta itu dari Allah, maka ia belanjakan, ia gunakan harta tersebut untuk kepentingan banyak orang. Sejak itu, sumur tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Yahudi pemilik lamanya. Setelah diwakafkan, tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma dan terus bertambah hingga saat ini berjumlah 1.550 pohon. Masya Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Utsman bin Affan, kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika Allah berikan rezeki kepada seorang hamba, hendaklah rezeki tersebut digunakan untuk kepentingan akhiratnya. Sebagaimana Utsman bin Affan, ketika ia memiliki harta, ia bisa menginfakkan itu, karena itu adalah untuk
kepentingan akhiratnya, maka ia lakukan. Seperti yang dilakukan sahabat Rasulullah Utsman bin Affan. Beliau menukarkan harta yang dimilikinya dengan surga. Maka berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, hendaknya rezeki itu kita gunakan untuk beramal soleh. Apa saja Ustadz amal soleh yang kita bisa lakukan dengan rezeki itu? Dengan uang, apa yang bisa kita lakukan? Banyak, nak. Kita bisa bersedekah, bisa membantu orang lain dengan uang itu, dengan membelikan makanan jika ada orang yang kelaparan, dan masih banyak lagi. Maka marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita untuk beramal saleh dengan rezeki yang telah kita terima. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.